Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPIB Hosea Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu kedua Advent. Marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menghadiri hadirat Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Kita mengambil saat teduh sejenak. Pemberitaan firman pada hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta J.F. Lonto. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah kita beribadah padanya dengan berkeyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 30 ayat 18. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Bagi kita yang telah mengaku dosa dan kesalahan dengan tulus dan jujur serta bertobat, maka terimalah berita anugerah yang dikatakan dalam Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Injil menurut Matius pasal 19 ayatnya yang ke-19. Berbunyi demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian petunjuk hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Persembahan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Solis Saudara Rebecca. Can speak so close I can feel you breathe. You're so holy and worthy. You know where I've been.
so close to you, I see through. No, not innocent like you. Oh God, I'm sorry. I'm living in awe. You don't need me at all, but you couldn't love me more. I'm living in awe. Every day I fall, but you never let me go. You're so holy and worthy. You know where I've been. I can't look so close to you. I see through. You're not innocent like you. Oh God, I'm sorry. I'm living in love. 'Cause you don't need me at all, but you couldn't love me more. I'm living in love. Every day I fall, but you never let me go. I'm living in Cause your love is overwhelming. Your love is overwhelming. It's only you and me here. And your love is overwhelming. Your love is overwhelming. I can barely breathe here. I'm living in love. 'Cause you don't need me at all, but you couldn't love me more. 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 Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Kehidupan kami adalah suatu yang tak dapat terlepaskan dari Engkau. Hanyalah berdasarkan kebenaran firman-Mu. Dan kini kami berterima kasih kalau Tuhan hendak menyapa kami dalam persekutuan ini, di mana firman-Mu Engkau boleh nyatakan, kiranya sematakan anugerah Tuhan dalam roh, yang mengaruniakan hikmat menuntun kami memahami, dan juga dapat menyatakan Tuhan di tengah kehadiran kami dimanapun. Amin.
Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Maranatha. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat 18 sampai 26 yang menyatakan, janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Temuilah Tuhan akan mengasihani engkau, apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bulan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara kasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa pada hari ini kita telah dapat memulai ibadah hari Minggu yang kesenakan
di gereja. Walaupun untuk pertama ini dibatasi untuk lingkup majelis bersama dengan pengurus baik itu pelayanan kategorial, komisi, dan lainnya. Dan mengawali renungan pada pagi hari ini, saya teringat kepada satu nyanyian dengan syair seperti demikian. Kulihat Ibu Pertiwi hendak mana? Sedang bersusah diri, air matanya berlinang. Nah, itu nyanyiannya. Itu menunjukkan kepada kita bahwa ia menangis karena dihadapinya. Dan bagian yang kita baca juga memperlihatkan bahwa saat itu Raja Israel dalam kehidupan kita saat ini pun kita jumpai ada begitu banyak tangisan di sana sini. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, itu kita bertanya, apa yang mengakibatkan seseorang ataupun banyak orang menangis? Kenapa kesedihan itu terjadi dalam rupa kesusahan? Tentu terhadap hal ini kita tidak boleh untuk terburu-buru langsung menyalahkan bahwa itu terjadi karena lingkungan di mana kita berada. Atau itu terjadi adalah karena perbuatan orang lain terhadap kita. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Ya, kita harus berani untuk jujur dalam diri kita sendiri, untuk menyatakan hal yang sebenarnya. Karena peristiwa kesusahan yang mengakibatkan Israel menangis, itu juga adalah merupakan sesuatu yang dapat dikatakan menjadi penyebab dari banyak orang saat ini sampai menangis terhadap keadaan hidupnya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Lantas, kenapa semua itu terjadi? Kalau kita teruskan nyanyian Ibu Pertiwi itu, maka katakan semua itu terjadi adalah karena dosa. Tetapi dosa yang dilakukan secara pribadi, lepas pribadi. Dalam Alkitab katakan masing-masing
orang mengambil jalannya sendiri-sendiri. Dan Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa dalam kehidupan sebagai umat pilihan, umat Tuhan, tentu kita tidak diinginkan berbuat seperti Israel, yaitu mereka menyembah kepada berhala buatan tangan sendiri dan mengikuti jalan sebagaimana keputusan yang hanya berdasarkan kepada kemauan dan kehendak diri sendiri, berdasarkan apa yang ke Tuhan. Nah, inilah kenyataan yang ada, dan itu yang menjadi sebab musabab kesusahan-kesusahan dialami dalam perjalanan kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, di tengah situasi yang ada, kita bersyukur bahwa Nabi Yesaya memperlihatkan dalam tulisannya kepada kita semua bahwa di tengah kesusahan yang dialami akibat dosa, yang mengakibatkan tidak ada lagi damai, dan yang mengakibatkan tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi bahagia. Umumnya dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, yang kita lihat, barulah orang mengingat akan Tuhan. Barulah orang sadar akan Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam kesadaran akan Tuhan Allah ini, tentu itu adalah sesuatu yang baik. Dalam lintasan pelayanan gereja, melayani di gereja, saya pernah mendapatkan pengalaman, tapi ini hanya satu selorohan yang sudah umum di kalangan jemaat itu. Kalau orang datang mau beribadah, orang berdosa datang, nah gitu katanya. Enggak apa-apa. Memang kita ini semua adalah merupakan orang berdosa. Dan kita perlu datang kepada Tuhan Allah. Kita perlu untuk berseru-seru seperti Israel. Dan meminta tolong terhadap keadaan yang digumuli kepada Tuhan Allah.
persoalannya adalah apakah Allah mau menyambut kita, mau menerima kita. Kalau kita lihat apa yang kita baca, bahwa di tengah keberdosaannya, Israel diterima oleh Allah. Dan memang Allah sangat menanti-nantikan kedatangan mereka. Dan Allah juga mendengar akan apa yang menjadi teriak setiap pergumulan yang disampaikan untuk permohonan minta tolong. Allah memang menanti-nanti kedatangan kita. Tentunya bukan hanya saat kita susah, tapi Allah menanti kedatangan kita setiap waktu, setiap saat, dan dalam keadaan apapun. Termasuk di dalamnya adalah ketika kita juga mengecap kebahagiaan itu di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, Allah menanti dan Ia akan bangkit, dikatakan begitu, untuk menyatakan kasih sayangnya terhadap umatnya di segala abad dan tempat. Israel, demikian juga dalam kehidupan kita kini dan di sini. Tapi menyangkut masalah kapan kita hanya dimintakan, kapan Tuhan menjawab pergumulan, menjawab kesusahan, menyatakan pertolongannya kepada kita sebagaimana Israel. Itu adalah otoritas Allah. Kalau kita bicara tentang waktu, tetapi sesuatu yang pasti akan Dia laksanakan dan kerjakan. Yang dimintakan kepada kita hanyalah suatu, karena kita dimintakan untuk menanti, maka kita harus juga tetap bersabar. Sabar. Dan dengan terus mengerjakan apa yang dimintakan oleh Tuhan untuk kita buat dan lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, taatkah manusia dalam masa penantian untuk kedatangan Tuhan yang hendak menolong? Kita sering dengar, mana tahan, karena orang suka bilang juga, menanti itu adalah sesuatu yang membosankan. Itu umumnya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, sadarkah kita bahwa sesungguhnya dalam penantian kita
di tengah pengharapan yang mau bersandar kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini, sesungguhnya pemeliharaan Tuhan itu nyata berjalan dan ia tetap kerjakan. Dan itu yang dilihat, yang diperlihatkan oleh Yesaya kepada orang-orang Israel. Walaupun tentu ukurannya adalah, sekali lagi, banyak kecil, itu adalah kedaulatan Tuhan sesuai dengan pemberiannya. Tapi apa yang diberikan oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang tentu dapat menjawab hari-hari hidup kita. Kendati mungkin menurut ukuran kita, apa yang diberikan itu adalah sedikit. Sedikit makanan, sedikit minuman. Tapi itu suatu yang terus berjalan. Namun amat disayangkan bahwa kemanusiaan seringkali lebih mendominasi diri. Dan itu diwujudkan dalam rupa sebagaimana yang disebutkan terdepan. Manusia kurang sabar. Apalagi Israel, kita lihat bahwa saat itu mereka ada dalam tekanan bangsa Asyur sebagai kerajaan adikuasa yang melakukan invasi kerajaan-kerajaan lainnya. Dan perlakuan mereka luar biasa. Disebut dalam ayat yang terakhir, dinyatakan di sana bahwa perbuatan mereka melukai hati daripada Israel. Dan juga melukai fisik Israel. Nah, mungkin ini juga kadang mungkin bisa terjadi dalam lintasan perjalanan kehidupan kita. Tapi kita melihat bahwa di tengah-tengah situasi itu kebangkitan Allah yang tidak menyatakan kasih sayangnya terhadap umatnya dinyatakan bahwa para pengajar yang pada waktu zaman Raja Ahaz yang sadis memerintah Israel melarikan diri untuk keselamatan, dikembalikan kembali oleh Tuhan, ada bersama-sama dengan umatnya memberikan kekuatan moral, menyatakan bahwa firman Allah adalah sesuatu yang lebih berkuasa daripada hanya sekedar makanan. Kendati makanan itu adalah hal yang tidak dapat dilepaskan daripada bagian hidup manusia secara utuh. Ya, saya tidak menafikan itu. Tapi apapun situasi tetap berpegang pada firman Allah.
Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa Allah sungguh tetap akan mengerjakan kebaikan dalam kehidupan umatnya. Ia nyatakan bahwa jika kita bersabar untuk menanti-nanti akan kita akan bahagia. Dan itu yang menjadi judul renungan kita pada saat ini. Kita tetap sabar untuk menanti-nanti akan Dia, kita akan bahagia. Sebagaimana Israel. Dan ia katakan bahwa kebahagiaan itu ia nyatakan di mana Israel, demikian juga tentunya kita tidak akan terus-menerus menangis. Nah, itu. Tidak akan terus-menerus menangis. Sehingga orang nggak bilang kasihan deh. Gitu. Dan bagaimana langkah dan tindakan Allah untuk mewujudkan akan hal itu. Yang kita lihat bahwa hal mendasar yang harus dilakukan oleh Israel, demikian juga tentunya kita, tidak ada kata lain. Kalau di dalam bahasa Perjanjian Baru, mungkin mengatakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Dan itu berarti bahwa hidup yang harus dijalani adalah hidup yang betul-betul takluk taat kepada apa yang menjadi kehendak Allah dan bukan menurut kemauan dan pikiran serta kehendak diri sendiri. Takluk kepada Allah. Dan sikap takluk kepada Allah yaitu kita tidak akan menduakan Dia. Ini kan kita berjalan percaya tapi masih menduakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan itu yang disinggung oleh Yesaya. Engkau mempunyai patung-patung yang dikasih perak ataupun dilapisi emas. Kita juga begitu. Berjalan, ya pertolongan Tuhan, tapi masih pegang-pegang. Tidak mau meninggalkan, memperlihatkan hidup yang utuh. Betul takluk sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Dan ini adalah kita harus berani untuk lakukan sebagaimana apa yang dimintakan oleh Yesaya kepada Israel. Keluar, engkau adalah barang yang cemar. Pertolonganku hanyalah dari Tuhan. Tidak ada lain pertolongan, hanya kepada Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, betulkah bahwa pertolongan itu hanya dari Tuhan untuk membawa orang kepada kebaikan? Alkitab katakan, Tuhan Allah kita itu adalah adil. Dan itu berarti bahwa ketika Israel berdosa dia hukum. Dan ketika Israel mau hidup takluk dalam pimpinannya, ia akan menyatakan juga kebahagiaan pada setiap orang yang mengikutinya. Dan bagaimana
Apakah ini merupakan suatu omong kosong? Kita lihat apa yang berlangsung dalam kehidupan Israel. Dinyatakan di sana bahwa pada waktu Tuhan, Syria akan mengalami kehancuran. Asyur akan mengalami kehancuran. Dan itu ditandakan dengan adanya pembunuhan-pembunuhan besar oleh Allah. Dan hancurnya menara-menara. Dan bukan hanya itu. Itu ingin mengatakan kepada kita bahwa kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, apapun kekuatan yang nampak, sesungguhnya mungkin dia bisa menganiaya kita. Dia bisa mengerdilkan kita. Tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan tidak bisa dihalang-halangi dalam setiap kehidupan orang yang menaruh ketaatan kepada Dia. Dan ini hendaknya meyakinkan kita lebih untuk mengaminkan akan kuasa Tuhan Allah yang kita kenal dan sembah. Secara khusus dalam kehidupan Yesus, junjungan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, bukan hanya itu. Tapi kita lihat juga bahwa manusia dalam segala kelemahan untuk memperoleh kekuatan membutuhkan segala sesuatu apa yang menopang. Untuk sakit hatinya, untuk sakit luka-lukanya, dan untuk hari-hari hidupnya. Tuhan juga nyatakan bahwa Ia akan menurunkan hujan, membasahi bumi, dan mengakibatkan ladang, mengakibatkan ada sungai yang mengairi air, dan tanah menjadi subur, rumput tumbuh, dan ternak-ternakmu akan makan, bahkan ternak-ternak yang mengerjakan kebunmu akan mendapatkan makanan yang baik karena diayak atau gini-gini ya, ditampi ataupun diayak. Dan juga disebutkan di sana bahwa kamu akan menikmati hasil tanah olahanmu berlimpah-limpah. Ini luar biasa, yang merupakan suatu maklumat Tuhan untuk lebih memberikan suatu keyakinan kepada kita akan kasih pemeliharaannya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur dalam minggu-minggu Advent ini kita bersama-sama juga sedang menanti akan kedatangan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Yesus adalah pengajar yang agung. Dan Ia bukan hanya mengajarkan tetapi juga melakukan apa yang diajarkan. Dan Ia melalui kehidupannya, karena mengajarkan dan melakukan serta memberi diri terhadap apa yang menjadi hal yang baik untuk umatnya dengan pengajaran-pengajaran, membawa tentunya kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan tentu kita juga sudah mendengar semua ini melalui pengajar-pengajar. Katakan, hormatilah ayah dan ibumu. Karena sadar atau tidak sadar bahwa kita ini juga adalah boleh menjadi bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu karena pengajaran daripada ibu orang tua kita yang tidak bisa kita luputkan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kita harus mengasihi mereka. Dan mengasihi mereka dengan cara apa? Mengasihi dengan cara inilah yang akan membawa kita. Karena ini yang menjadi kunci juga kebahagiaan itu pada akhirnya menjadi kepemilikan bangsa Israel. Apa? Yaitu mereka mendengarkan. Dalam berjalan ke kanan dan berjalan ke kiri, mengakui akan berjalan dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan akan menyatakan kuasa dalam kehidupan mereka. Dan oleh karena itu, tetaplah datang kepada Tuhan. Tuhan menanti kita dan akan menyatakan kebahagiaan dalam keberadaan kita.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdiri. Bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Terima kasih untuk ibadah perdana luring yang boleh terlaksana minggu ini. Dan terima kasih juga untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar secara seksama dalam ibadah ini. Dan kesempatan ini kami berdoa untuk pemerintahan kami. Secara khusus ya Tuhan, di dalam upaya untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 yang pada akhir hari ini mengalami peningkatan yang besar. Tapi kami yakin bahwa Tuhan beserta dengan pemerintahan kami untuk melakukan langkah-langkah. Biarlah protokoler kesehatan yang dimintakan boleh dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Dan juga ya Tuhan, Engkau mampukan semua pengerja, khususnya tim medis dalam berupaya untuk membantu kekasih-kasih kami yang mengalami sakit karena virus COVID-19 ini. Dan kami mengaminkan dengan sukacita bahwa kesembuhan Tuhan nyatakan luar biasa pula dalam kehidupan bangsa dan negara kami di tengah penanganan COVID-19 ini. Dan biarlah ini penambahan ini bukan menjadi isu politik yang akan merontokkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, tapi bersama-sama seluruh elemen masyarakat bahu-membahu mengatasi untuk kami dapat keluar secara baik, menang dari pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, secara khusus gereja di mana kami Tuhan himpunkan bersama, GPIB Jemaat Hosea. Dan kami tertaruhkan sepenuhnya pada Engkau yang mempunyai gereja, baik itu gedung maupun juga ya Tuhan, setiap umat yang ada di dalamnya, ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kiranya semua kesempatan pelayanan
untuk memperlengkapi warga yang dilakukan oleh gereja dalam bentuk ibadah-ibadah, boleh mendapatkan hati yang terbuka, dalam lubuk hati yang juga boleh turut berperan serta di dalamnya. Dan dengan itu ya Tuhan, keadaan tidak membuat kami menjadi lemah, tapi kami tetap kuat untuk terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan sebagaimana apa yang Kau kehendaki. Dan kami menyerahkan kesiapan-kesiapan kami untuk menyongsong akan Natal Tuhan ke dalam pimpinan Tuhan. Oleh karena itu berkati seluruh keluarga-keluarga dalam jemaat kami. Kami meyakini bahwa kebahagiaan ada dalam-Mu dan segala sesuatu yang dilakukan oleh jemaat kami adalah berlandaskan untuk Tuhan menguasai dan memimpin, maka ada kekuatan, ada hikmat yang memberikan kemampuan untuk berkarya, melakukan segala sesuatu tanggung jawab yang diberikan dengan baik, baik dalam usaha pribadi maupun juga dalam keterikatan sebagai pekerja di perusahaan maupun juga sebagai aparat sipil negara. Sehingga dengan itu ya Tuhan, kami tetap diperhitungkan dan boleh menjadi bilangan anak-anak Tuhan yang mengharumkan nama-Mu dan juga boleh memperoleh berkat-berkat di mana kami juga boleh menjadi saluran untuk menyatakan kebaikan Tuhan dimanapun Tuhan hadirkan, baik dalam kehidupan keluarga bersama, gereja maupun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga menyerahkan anak-anak kami dalam persiapan untuk ulangan-ulangan akhir ke dalam pimpinan-Mu. Dan juga libur panjang, biarlah Engkau tetap jaga lindungi kami semua supaya kami tetap sehat, kuat, dan menikmati sukacita yang dari Tuhan. Lalu Tuhan, kami pada kesempatan ini juga berdoa, memohon pemulihan yang dari Tuhan atas jemaat kami yang sakit, untuk baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah kebaikan Tuhan juga nyata, yang mana kekuatan Tuhan tambah-tambahkan, karena Engkau menyatakan kasih-Mu menjamah mereka dan memberikan kepulihan serta kesembuhan. Dan untuk yang berulang tahun, Tuhan juga kuduskan dalam pertambahan usia, baik kelahiran maupun pernikahan, sehingga sukacita mereka menjadi satu kesaksian hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan boleh hadirkan kami selaku pengerja gereja, baik presbiter maupun pengurus dari pelayanan kategorial ataupun komisi dan panitia, bahkan tim untuk boleh mewakili jemaat beribadah bersama, di mana jemaat beribadah di rumah-rumah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkenan memberkati ibadah kami ini. Demikian juga ibadah jemaat-jemaat kami di rumah-rumah. Terima kasih. Ya Tuhan, biarlah kami dalam Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan syukur, kita bernyanyi dari Gita Bakti 83 ayat yang ke-1. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Mari kita berdoa. Bapa Maha Murah, kami bersyukur buat Tuhan dan kami mohon kuduskan agar berguna bagi pelayanan kasih dan kesaksian. Ajar kami tidak khawatir dan kikir, sebab berkat Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Demi Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Kembali. Dan warga jemaat sekalian untuk beberapa warta berikut ini. Majelis dan jemaat solois dari Rebecca Juliet Christie serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah minggu kedua Advent pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pada perjamuan diadakan pada hari Minggu 20 Desember 2020 Kudus dapat diikuti langsung melalui Zoom meeting atau melalui kanal YouTube pukul 5 sore. Mohon seluruh warga Sidi Jemaat mendoakan dan mempersiapkan diri, hati, dan pikiran untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini. Pemberkatan Gerardus Wilhelm van Izendorn dengan Tirsa Kesia Stefani Pati Pelohi Sekpol Yudea pada hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 13.00 WIB di GPIB Jemaat Hosea Surabaya. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Percakapan pastoral perkawinan dilaksanakan pada hari Kamis 10 Desember 2020 pukul 10 pagi di ruang ibadah dan diharapkan kehadiran kedua calon mempelai Majelis Sektor Pelayanan Yudea waktu. Aksi meja putih, mari rayakan dan nyatakan Natal dalam kepedulian kita melalui aksi meja Natal dapat menyerahkan ke gereja Hosea pada kerja sampai Sabtu mulai pukul 9 sampai dengan 2 siang. Dimulai hari Selasa tanggal 1 sampai dengan 19 Desember 2020. Pemberitahuan. Semua bentuk persembahan di depan kantor gereja setiap hari kerja, Selasa sampai Sabtu, mulai pukul 9 sampai dengan 2 siang, atau pada layar. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta yang lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui grup WA, serta dimohon warta jemaat dibawa pulang untuk panduan pelayanan selama sepekan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri.
Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam hidup, perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Pulanglah dengan sejahtera, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.